kami mempunyai alasan yang kuat mengapa kami tetap menuntut kompensasi. Pertama, di situ ada kecurigaan dari AMDAL ya. Poin-poin AMDAL yang tercantum di situ. Di situ tercantum di dalam AMDAL ada kecurigaan bahwa yang dibangun sekarang pelabuhan adalah zona tidak ada ikan. Itu bohong ya. Iya ya Pak. Betul betul. Ikannya banyak di situ. Betul. Justru sebaliknya. Ya. Tidak ada tertulis kompensasi, tapi adanya tertulis adalah pelaksanaan pemulihan mata pencarian bagi warga terkena dampak. Nah, berdasarkan mandat yang diamanahkan dalam izin lingkungan yang telah diterima oleh Kementerian Transportasi dan Laut. Di situ kita sudah menjalankan amanah itu dengan melaksanakan 13 program pemulihan mata pencarian terhadap nelayan, petani, penggarap, nelayan anak buah kapal juga, terhadap semua warga terkena dampak. Akhirnya kita sudah menjalankan 1.975 pelatihan kepada masyarakat dari 13 program pelatihan. Itu kan definisi dari pihak Bapak sebagai konsultan. Kenyataan para nelayan masih menderita. Ada yang bahkan anak putus sekolah akibat kami mendukung adanya pelabuhan, mendukung ya. Tapi dampaknya sama sekali tidak ada perhatian buat kami sebagai nelayan. Ada yang putus sekolah anaknya. Ada juga yang sampai paburantak, pecah keluarganya. Itu akibat ekonomi loh. Diakibatkan oleh ekonomi. Decrease of the fish catch. Yes, ini dampak dari ini semua yang terjadi itu anak putus sekolah, apa segala macam itu dampak dari awal dari berkurangnya pendapatannya. Iya, betul. The decrease of fish catch is caused by what? Wave issue or water quality or penurunan jumlah tangkapan itu lebih disebabkan karena apa Pak? Kualitas lingkungan di sini atau Jujur ini diakibatkan karena ada pembangunan ini. Ada jadi kan di sini tempat banyak ikan. Lumbung ikan di sini. Lumbung ikan. Ketika dibangun pelabuhan, ini ikan pada mabur semua. Termasuk karena ada material suara yang itu juga mengakibatkan ikan mabur. Benar. Pokoknya kami sebagai nelayan, kalau belum sampai kompensasi itu turun, kita tidak akan berhenti bergerak. Setuju ya? Setuju. Tidak akan mundur. Sampai darah penghabisan. Sebagai kekuatan kami ya, mengapa kami menuntut kompensasi? Sekarang begini aja, orang yang berkebun di hutan, ketika hutan itu dipakai untuk jalan tol misalnya, itu mendapatkan gantiannya. Demikian yang di ikan ya, yang punya empang juga empangnya bukan hak milik, misalkan itu hak negara, ketika mau dipakai jalan itu dikasih kompensasi. Loh kami ini nelayan punya satu-satunya laut, masa iya nggak dikasih? Betul. Benar. Saya tuntut lagi ya Pak. Why they asking compensation, especially for fishermen here? Ini menjadi problem tersendiri juga bagi Kementerian Perhubungan Laut. Sebelumnya mereka telah mencari cara bagaimana bisa mengimplementasikan kompensasi dalam bentuk tunai. Tapi kebijakan di Indonesia itu tidak memberi kesempatan bentuk kompensasi itu diberikan dalam bentuk tunai. Jadi itu yang Minta penjelasan alasannya dari Pak. Udah nanti. Dalam hal ini konteksnya hanya satu, Pak. Kompensasi. Nah, kompensasi ini titik yang jadi permasalahan itu harga mati kompensasi. Cuman masalah uang atau apa ya tinggal dipecahkan. Bukan berupa uang saja yang kira-kira bisa menopang kehidupan untuk para nelayan. Bukan uang loh, Pak. Bukan uang tapi
kira-kira barang ini yang dibeli tetap pakai uang kan tetap. Nah ini barang inilah yang bisa nanti menopang sebagai kehidupan nelayan. Itu Mungkin yang bisa didengarkan juga ya Pak. Kewajiban untuk melaksanakan kompensasi itu bukan ranah di GST Pak, tapi lebih terkait dengan aktivitas nelayan. Nah di sini yang lebih berwenang untuk melakukan itu adalah KKP atau Dinas Perikanan dan Kelautan. baik, sepertinya gini Pak. Jadi pihak nelayan ini diombang-ambing. Memang seperti posisi di laut ya, perahu itu diombang-ambing. Dari pihak KSOP juga ada kewenangan dari pihak kami. Ya ini adalah nanti pemerintah gimana, terus Dinas Kelautan Perikanan kan gitu kan. Yang pada akhirnya gitu kan, kita sudah beberapa kali melakukan ya aksi, tapi tidak ada titik temu. Padahal cuma satu keinginan mereka, kompensasi harga mati. Yang jadi permasalahan kompensasi ini bukan berupa uang, tapi kira-kira yang bisa menopang kehidupan mereka. Bikinlah kelompok-kelompok, kelompok badan usaha misalnya. Itu kan dari berbagai CSR itu nanti bisa dimasukkan kelompok-kelompok tersebut. Selama ini atau agenda berikutnya ada semacam komunikasi yang sudah dibangun dengan KSOP atau rencana ke depan yang mau dikomunikasikan? Kita sudah sering melakukan beberapa kali audien dengan pihak KSOP. Sudah beberapa kali, cuman tidak ada titik temu. Pada waktu sebelum Lebaran ini kita sepakati untuk mengadakan aksi di wilayah Patimban ini setelah Lebaran ya mungkin hari ini. Dan tuntutan kami satu, tetap itu kompensasi. Nah, jika hari ini tidak ada kesimpulan atau titik terang, ya giliran dong kami dari pihak nelayan ingin istilahnya tetap mendukung ke pelabuhan, tapi ya dukung dong program kami juga, keinginan kami. Nah, kalau sama-sama mendukung enak kan gitu. Makanya kalau tidak ada ketemu hari ini, kalau dari Bapak sama dari misi tidak ada titik terang, ya terpaksa kami akan jalan kaki ke KSOP. Setuju? Setuju. Izinkan Setuju. Pada waktu audien itu Pak, keinginan itu sudah dirangkum semua oleh pihak KSOP. ya, audien itu yang pas sebelum Lebaran itu ada audiensi ya? Belum, yang waktu belum demo yang Ya, direklamasi. Sering audien itu di kantor kecamatan juga pernah, di reklamasi juga pernah, bahkan kita pernah juga di bupati, tapi tidak sama sekali, tidak buntu terus hasilnya, itu belum ada. So yeah, they already inform the demands, and based on the audiency process, actually the ya hari ini pun kita ke sana bisa kan gitu kan. Tapi niat baik Bapak dan ini kita nunggu 2 hari. 2 hari tidak ada kesimpulan, kita akan mendatangkan lebih banyak lagi. Setuju? Kalau Bapak banyak. Udah? ya, terima kasih Pak Endang. Endang. Ya, saya sudah salah. Pak Endang Muslimi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Baik, terima kasih. Kita tadi sudah ngobrol ya dengan pihak mungkin pemerintah yang akan nanti disampaikan kepada KSOP, yang kita padahal sudah beberapa kali bertemu dengan KSOP. Ya. Tapi tidak ada titik temu. Ya. Mindsetnya mereka ini adalah kompensasi adalah duit. Padahal bukan, penumpang itu yang penting jadi duit. Iya. Iya. Penumpang yang diberikan oleh KSOP ataupun Pelabuhan Patimban yang penting bisa dikelola kita. Jadi saya atas nama Forum Masyarakat Peduli, kebetulan ketua lagi ada kegiatan juga di Subang, mewakili oleh saya. Jadi saya harapkan 2 hari dari sekarang. Betul. Ya. 2 hari tidak ada kabar, kita kuasai. Sekali lagi, setuju? Akbar! 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 Baik, terima kasih. Dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan. Untuk itu kita sekarang balik kanan dulu lagi 2 hari, hitung dari sekarang 2 hari. Tanpa ada konfirmasi kita kesana lagi. Setuju? Setuju. Baik. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.